Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya-nya tentang bayanu dawa'ir riya, menerangkan tentang obat riya, wa tariqi mu'alajatil qalbi fi, dan jalan cara mengobati hati dari penyakit riya. Semua obat penyakit hati itu semuanya itu ada pada dua hal. Supaya agar hati ini sehat, ya, agar hati ini sehat, obatnya dua perkara, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua amal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Maka kalau kita tidak tahu bahayanya riya, tidak tahu hakikat riya, tidak tahu cara mengobati riya, dikhawatirkan seumur hidup kita ibadah kita ini riya. Dikhawatirkan. Urang geus ngaji wae masih kena riya. Geus nyaho eta teh riya, keukeuh hayang riya. Komo nu teu apal. Nu geus apal goreng na riya, masih kena we nempel si riya teh. Ya, eta nu geus apal. Karena bahayana riya. Komo nu teu apal. Ya. Jadi kalau orang tidak tahu bahayanya riya, tidak tahu ya cara pengobatan penyakit riya, bahaya. Bisa-bisa dia itu ya seumur hidupnya ibadahnya diisi dengan riya. Bagaimana kalau ibadah diisi dengan riya? Waduh, bahaya, musibah besar. Ya, musibah besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Tidak akan menerima Allah azza wa jalla kepada amal perbuatan kebaikan yang mana di situ ada riya meskipun satu dzarrah, seberat atom, sakeprul weh aya riya, da tulus diterima amal hade teh. Amal hade aya sakeprul kacampuran riya, moal diterima ku Allah. Ya, maka penting, sangat penting kita mengetahui tentang bahayanya riya. Bagaimana cara pengobatannya? Sebagaimana telah lalu ya penyebab riya itu tiga hal. Yang pertama senang pujian manusia. Nah, bagaimana caranya kita supaya hati kita ini ya bersih daripada ingin dipuji oleh manusia? Itu ada caranya. Yang kedua, takut atas cacian manusia. Bagaimana caranya hati kita ini supaya sehat, supaya tidak takut dicaci oleh manusia, teu sieun dipoyok ku jelema, teu baper, teu naon? Teu baper. Kumaha teh supaya teu baper? Teu babarian, teu babarian. Ya, mentalnya mental baja gitu. Lain mental tempe jeung tahu, teu kaopan aya nu ngahina, elehan. Ngeuzan ibadah teh. Ngeuzan ngaji teh. Ulah kitu. Nah, kumaha carana? Ada caranya. Oleh Imam Ghazali dijelaskan. Agar hati ini mantap, ya, kuat, ya, tidak ingin dipuji, tidak takut dicaci. Kemudian bagaimana? Yang ketiga, yang menjadi penyebab riya itu adalah mengharap-harap pemberian dari manusia. Bagaimana caranya hati ini tidak mengharapkan pemberian dari manusia? Ada caranya. Secara ilmiahnya seperti ini oleh Imam Ghazali. Ilmiahnya begini. Nanti prakteknya harus seperti ini. Nah itu. Jadi ada pengobatan secara ilmiah, secara pengetahuan, ada pengobatan secara praktek, ya, amaliyah. Jadi dua. Jadi yang pertama ilmiah, yang kedua amaliyah. Itu baru. Kalau kita laksanakan, insya Allah akan sehat hati kita. Kita yang kita harapkan seperti itu. Di antaranya, ya, praktek di dalam cara mengobati penyakit riya, ya, ayyu awwida nafsahu ikhfa al ibadah. Di antara praktek, ya, praktek cara mengobati penyakit riya ini, yaitu membiasakan dirinya untuk menyembunyikan ibadah. Biasakan
Jangan suka menceritakan kebaikan kita. Ibadah-ibadah kita yang sunat, yang wajib, gak usah diceritakan sama orang lain. Tong sok bewarakeun, tong sok diumumkeun kehadiran urang ka batur. Jempring tah kitu. Cepek tapi ka batur teu apaleun urang teh ahli ibadah. Urang teh unggal peuting gudang jam 1 teu hees wiridan kitu, tong aya nyaho. Biasakan seperti itu. Ikhfa al ibadah, membiasakan apa? Menyembunyikan ibadah. Karena itu dibiasakan, itu prakteknya seperti itu. Jangan suka kita menceritakan ibadah kita. Jangan suka kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Tong sok diceritakeun. Ke kelas urang mah kitu, ke kelas anu hengker nya. Mentana mental tempe jeung tahu gitu. Teu kaopan aya nu ngahina jo nyeri hate. Teu kaopan aya nu moyok jo hayang eureun ngaji. Nu kara itu tah tong sok caritakeun ka hadeana. Sembunyikan. Nah itu yang pertama tuh ya, ayu awida nafsahu ikhfa al ibadat, ya, di antara praktek ya obat praktek mengobati penyakit riya yaitu menyembunyikan amal kebaikan, menyembunyikan ibadah. Ulah sok dicarios eta teh lamun nu biasa tukang nyaritakeun mah hese tadi hayangna teh jarita we. Tapi ka pamajikan teu apaleun, anak teu apaleun urang teh ahli ibadah, kudu kayak gitu, disumputkeun, sembunyi, tersembunyi ya, ibadahnya tidak dipamerkan. Ya, itu cara ya, praktek cara mengobati penyakit riya untuk tahapan kita. Nanti ada tahapan orang-orang yang sudah berkelas dinampakkan ibadahnya ada. Tapi untuk tahapan kita yang kelas-kelas ya, kelas teri ya, kelas anu hengker babarian wayahna sumputkeun. Insya Allah ini cara pengobatan. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Allah bersihkan hati kita semua dari segala penyakit-penyakit hati. Allah berikan kesehatan kepada kita semua, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.